Allez. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Nah, kayak apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Toby Escobar yang kali ini akan membawakan film action terbaru berjudul Medellin yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang pelatih tinju yang nekat melawan kartel narkoboy terbesar di Kolombia setelah adiknya diculik. Namun situasinya menjadi rumit karena kebodohan yang dia buat sendiri. Walaupun kocak dan bikin ngakak mampus, film Medellin juga memiliki adegan action yang sangat-sangat beradrenalin. Selain itu, film ini juga dibintangi oleh salah satu petinju terbaik dunia yang tidak lain tidak bukan adalah Mike Tyson. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Medellin. Avec ça t'appelle. Ouais, Reda. Di awal film, kita diperkenalkan dengan Reda, seorang pelatih tinju amatir. Dia bermimpi untuk menjadi petinju hebat di Perancis, tapi tidak pernah berani bertarung. Reda juga memiliki saudara angkat yang bernama Stan. Dia seorang montir yang bekerja di bengkel tapi sering keluyuran. Reda sendiri pernah diurus oleh keluarga Stan sejak dia menjadi yatim piatu. Selain Stan, Reda juga memiliki adik bernama Brahim. Dia merupakan seorang selebgram yang bercita-cita menjadi Pablo Escobar. Untuk mendalami cita-citanya, dia pun berdandan layaknya mafia kartel tersebut. Hingga akhirnya dia diculik oleh kartel Kolombia gara-gara konten Instagramnya. Setelah mendengar kabar itu, Reda pun berniat untuk mengerahkan semua muridnya untuk menyerbu kartel tersebut. Akan tetapi, tidak ada satupun yang datang ke bandara kecuali si Stan. Alhasil, Reda pun sangat kesal. Dia pikir mereka semua setia kawan. Namun tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh kemunculan Chavik. Dia adalah salah satu murid Reda yang bentukannya seperti ayam kate. Walaupun begitu, dia merupakan salah satu muridnya yang paling pemberani. Chavik, c'est un gars qui a ultra confiance en lui. Halus-halus wani hangit. Di lain pihak, Stan membujuk Reda agar mengurungkan niatnya. Menurut Stan, melawan kartel narkoboy adalah hal yang mustahil. Terlebih lagi, mereka hanya bertiga. Tapi karena Reda tetap ngotot, Stan pun meminta agar dia bersikap tenang dan tidak gerasa-gerusu. Je vais y aller parce que si j'y vais pas, il y aura personne. Mon petit frère qui est en jeu. C'est pas clair comme réponse là. Singkat cerita, mereka bertiga pun tiba di Kolombia dan tanpa berlama-lama, Reda langsung masuk ke sebuah hotel di mana adiknya menginap. Namun resepsionis hotel menyarankan agar Reda pergi ke Baraputa. Di sana, mereka akan mendapatkan petunjuk mengenai penculikan Brahim. Konon katanya, Baraputa adalah warung remang-remang yang jarang diketahui oleh turis. Vraiment sûr que vous vouloir y aller là? Attends. Warung remang-remang itu maksudnya hemat listrik kan ya? Mau tak mau, mereka bertiga pun mengunjungi tempat tersebut. Berbeda dengan Reda yang sangat serius, Stan dan Chavik justru terlihat semangat karena bisa minum beras kencur dan melihat wanita-wanita cantik. Setelah beberapa jam di sana, mereka tiba-tiba didatangi oleh seorang penari tiang bernama Cynthia. Dan kebetulan wanita ini bisa berbahasa Perancis. Reda pun langsung bertanya tentang adiknya dan juga gembong narkoboy Kolombia, yaitu kartel Medellin. Namun ketika mendengar kata Medellin, wajah Cynthia langsung berubah. Dia juga meminta mereka agar segera pergi sebab Baraputa adalah tempat yang sangat berbahaya. Tapi bukannya pergi, mereka bertiga justru tergoda untuk mencoba bubuk magic. Mereka pun patungan masing-masing goceng lalu teler berjamaah. Saking telernya, mereka sampai menyewa hotel untuk goyang pargoy dan minum-minum. Untungnya, Reda masih sedikit sadar dan tidak melupakan tujuannya. Dia kemudian bertanya kepada seorang gadis yang dia sewa tentang kelompok kartel paling berkuasa. Dia mengaku sebagai calon pembeli bubuk magic. Dari sini, dia mendapatkan informasi penting yang bisa membantunya menemukan si Brahim.
Keesokan paginya, mereka terbangun dalam kondisi sedih. Konon katanya, bubuk magic di sana memang menimbulkan efek sedih setelah digunakan. Sementara itu, Stan mengalami mimpi yang aneh selama tidur. Dia bermimpi telah membajak mobil dan menculik seorang anggota kartel. Namun beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara aneh dari kamar hotel dan tiba-tiba ternyata Stan tidak bermimpi. Dia dan yang lainnya benar-benar menculik seorang anggota kartel. Dan kini jamet itu sudah berada dalam kondisi disekap. Sontak Stan pun panik bukan main. Dia ingin segera mengembalikan si jamet sebelum kartel memburu mereka. Namun Reda memiliki rencana lain. Dia justru ingin memanfaatkan si jamet untuk ditukar dengan Brahim. Oleh karenanya Reda pun merekam video ancaman lalu mengirimkannya kepada bos si jamet. Pas là pour rigoler, parce que je rigole pas, yo estoy nervioso. Brahim, au plomo. Tak berselang lama, Reda mendapat telepon dari nomor Brahim. Di sini terungkap bahwa Brahim tidak pernah diculik sama sekali. Dia ternyata hanya liburan di Kolombia. Videonya yang viral itu sebenarnya adalah settingan agar dia mendapatkan banyak followers. Dengan kata lain, Reda dan yang lainnya justru berada dalam bahaya. Terlebih lagi, jamet yang mereka culik adalah Donacho alias Paijo. Dia merupakan anak dari bos kartel Medellin, yaitu El Diablo atau yang lebih dikenal dengan nama El Samidi. De quoi tu parles là? Parce que le mec que vous avez kidnappé. Di tempat lain, Samidi sedang menghukum beberapa anak buahnya. Bos kartel ini menembak kaki mereka dengan sangat kejam. Padahal anak buahnya sudah meminta maaf. Setelah menghukum mereka, Samidi mendapatkan kabar tidak menyenangkan. Salah satu anak buahnya memperlihatkan video ancaman dari Reda yang sudah terlanjur kekirim. Samidi pun segera menghubungi Reda melalui nomor Paijo. Namun bukannya bicara baik-baik, Reda justru malah cari ribut dengan El Samidi. Padahal dia sudah berjanji untuk tetap tenang. Karena kelakuannya, mereka pun kini menjadi buronan kartel Medellin. Situasi jadi semakin runyam saat emosi Reda tidak terkendali. Awalnya, dia berencana untuk langsung menemui Brahim dan pulang ke Prancis. Tapi tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Reda menempeleng Paijo sampai pingsan. No. Lah? Setelah itu, mereka memasukkan Paijo ke dalam bagasi mobil. Rencananya, mereka akan menjemput Brahim yang tidak jauh dari sana. Namun ketika hendak pergi, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan jamet. Dan ternyata mereka adalah pasukan yang dikirim oleh El Samidi. Ten pun menggunakan skill ugal-ugalan untuk menjauh dari mereka. Kejar-kejaran pun berlangsung dengan sengit, hingga akhirnya mobil jamet meledak setelah bertabrakan dengan mobil lain. Tapi mereka tidak boleh senang dulu karena Samidi telah mengutus anak buahnya yang lain. Lalu saat melintasi jalur tol, Ten berniat untuk bersembunyi di bawah truk besar. Namun menurut Reda itu tidak mungkin sebab ukuran mobilnya terlalu besar. Alhasil mereka pun melihat tutorial dulu di YouTube dan ajaibnya mobil mereka bisa muat di kolong truk tersebut. Setelah berhasil lolos, mereka langsung menuju ke tempat Brahim. Tapi sialnya, Brahim sudah dikepung oleh anak buah Samidi. Selagi menunggu kakaknya, Brahim pun berusaha menghindar dari para jamet dan satu-satunya jalan adalah melalui lubang pembuangan bantal. Brahim kemudian terjun ke bawah dengan harapan bisa mendarat di atas bantal. Tapi naasnya, dia justru mendarat langsung ke lantai sehingga membuat kakinya terkilir. Kesialannya tidak berhenti di situ. Brahim juga akhirnya tertangkap setelah terkena pukulan keras dari anak buah Samidi.
Brahim kemudian disiksa dan dimasukkan ke dalam kandang bulldog. Kemudian Samidi mengirimkan video penyiksaan itu kepada Reda. Reda pun memiliki ide brilian untuk menyelamatkan adiknya. Walaupun Stan terlihat ragu karena selama ini ide milik Reda selalu gagal. J'ai une meilleure idée. Non. Entah ide apa yang dimaksud oleh Reda, tapi yang jelas mereka langsung menyewa perahu untuk mengarungi laut. Di lain pihak, Samidi memasukkan anjing buas ke dalam sel. Anjing itu pun menggigit tangan Brahim dengan sangat brutal. Di sini, Samidi mengancam Reda agar segera mengembalikan Paijo. Akan tetapi, Reda malah balik mengancam. Dia akan menjadikan Paijo sebagai umpan ikan hiu sambil melakukan video call. Sontak, Samidi pun menjadi panik dan langsung menyuruh anjingnya melepaskan tangan Brahim. Dia juga ingin segera melakukan pertukaran dengan Reda. Setelah video call-nya ditutup, tiba-tiba ada ikan hiu sungguhan yang mendekat. Hal itu terjadi karena Capik melemparkan daging dan darah ke dalam laut. Mereka bertiga pun menyuruh Paijo untuk berenang ke atas perahu. Tapi naasnya, kedua kaki jamet itu buntung dimakan hiu. Jika darahnya tidak segera dihentikan, Paijo bisa saja tewas dan Brahim tidak akan bisa diselamatkan. Sementara itu, rumah sakit berjarak sangat jauh dari pantai. Alhasil, Paijo pun dibawa ke klinik hewan. Selagi menunggu perawatan Paijo, Stan tiba-tiba dihubungi oleh Cynthia. Wanita ini ternyata tahu tentang penculikan Paijo dan Brahim. Dia menanyakan beberapa hal terkait insiden tersebut. Pour l'échanger contre son petit frère, tu sais, celui dont je t'ai parlé quand on s'est vu. L'échanger? Cet échange. Demain? Où ça? Dan tidak disangka-sangka, Cynthia adalah seorang polisi. Dia memang sering menyamar untuk mendapatkan informasi tentang kartel Medellin. Tidak berselang lama, si dokter hewan berhasil menyumbat darah Paijo. Tapi dia butuh transfusi darah agar si jamet tidak tewas di perjalanan. Reda dan Stan sama-sama tidak mau mendonorkan darah. Mereka pun akhirnya saling tunjuk. Sampai akhirnya Capik mengajukan dirinya. Dia memiliki golongan darah O yang juga cocok dengan Paijo. Je vais donc sauver la vie de cet homme. Keesokan harinya, Capik justru mengalami sekarat karena darahnya hampir habis. Bahkan menurut dokter hewan, Capik bisa tewas. Iya sih, darahnya kan dikit. Ketika sedang membicarakan Capik, tiba-tiba Paijo terbangun dan langsung mengadukan Reda kepada si dokter. Sebelum dokter melaporkan mereka ke polisi, Reda dan Stan pun segera membawa Capik serta Paijo ke mobil. Selain itu, Stan juga membawa anjing yang dikurung si dokter karena akan dibunuh. Di dalam mobil, Capik yang sedang lemas pun terpaksa makan makanan anjing agar tidak jatuh pingsan. Kemudian, Stan langsung tancap gas menuju tempat Samidi. Setibanya di tempat pertukaran, Reda menjelaskan kembali rencananya. Dia akan mengecek Brahim di mobil Samidi, lalu anak buah Samidi akan mengecek si Paijo. Setelah itu, Reda akan bertukar mobil dengan Samidi. Namun sialnya, Paijo membuka pintu mobil hingga jatuh. Akhirnya, Samidi pun melihat kaki Paijo yang buntung. Karena marah, dia langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Reda dan kawan-kawan. Anehnya, mereka bertiga selalu lolos dari kejaran anak buah Samidi. Tapi di saat-saat yang genting, mereka selalu mendapatkan kesialan. Kali ini, Capik tiba-tiba menerkam seorang bapak-bapak hingga pingsan. Dia mengira kalau itu adalah antek-antek Samidi. Dos turistas, eres un malentendido. Kemudian mereka kembali bergerak untuk menghajar salah satu jamet kartel agar bisa mencuri motornya. Mereka pun memutuskan untuk boti alias bonceng 3. Tetapi saat Stan melajukan motornya, tubuh Capik terjungkal ke belakang tanpa disadari oleh yang lain. Tu fais pas le bouffe, hein? Reda dan Stan terus mengegas motornya hingga terjatuh di tengah jalan. Untungnya, mereka berpapasan dengan Cynthia. Keduanya pun langsung masuk ke dalam mobil polisi tersebut.
Harusnya seperti hombre. Tak berselang lama, Chavik juga berhasil menyusul mereka berdua. Setelah semuanya masuk, Cynthia pun menunjukkan keahliannya dalam ugal-ugalan. Dia juga melakukan drift untuk menjatuhkan anak buah Samidi. Dan ketika jamet tersebut sudah jatuh, anjing yang diselamatkan Stan tiba-tiba menyerangnya. Saat situasi sudah aman, Cynthia menunjukkan lencana polisinya. Cynthia turut prihatin atas penculikan Brahim dan mencoba menenangkan Reda yang sangat yakin kalau adiknya sudah dibunuh. Cynthia sebenarnya tidak diizinkan untuk menolong Reda sebab semua atasannya bekerja sama dengan kartel. Tapi dia masih memiliki hati nurani dan juga ingin menangkap Samidi. Ok, Marisa. Et alors pourquoi J'allais pas en plus laisser le diable vous tuer. Ketika sedang beristirahat, Reda mendapatkan kiriman video dari nomor Brahim. Dalam video tersebut, Samidi sedang menggantung adiknya dan akan segera dieksekusi. Mafia psikopat ini juga berjanji akan membantai seluruh keluarga Reda, bahkan yang berada di Prancis. Di sisi lain, Cynthia memiliki seorang kenalan yang bisa membantu mereka. Namun dia sudah lama tidak bertemu. Mendengar itu, Reda pun meminta Cynthia untuk mengantarkannya ke orang tersebut karena dia tidak punya pilihan lain. Setelah berkendara cukup lama, mereka akhirnya tiba di sebuah rumah yang memiliki bendera Amerika. Rumah ini terlihat seperti milik tentara, tetapi suasananya sangat sepi. Mereka kemudian masuk ke dalam dan hendak menemui orangnya. Tapi tiba-tiba... C'est pour dire. Sontak mereka semua langsung gelagapan saat melihat seorang bapak-bapak bertato yang menodongkan senjata ke arah mereka. Di sini, Cynthia mengungkapkan identitas dia yang asli, yaitu Marisa. Dia juga memanggil pria itu dengan nama akrabnya, yaitu Robbie. Robbie adalah mantan pasukan khusus sekaligus sahabat ayah Cynthia. Dia dikenal sebagai sosok yang sangat brutal, terutama ketika menghadapi kartel narkoboy. Setelah mendengarkan penjelasannya, Robbie pun langsung memeluk wanita itu. Dis quelque chose? Great house, great. Kemudian, Robbie mengantarkan mereka ke dalam ruang rahasia. Di ruangan tersebut ada banyak senjata dan komputer mirip seperti markas komando. Robbie lalu menunjukkan skill tinju yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa dia memang Mike Tyson. Setelahnya, dia mengatakan kalau dia hanya akan membantu dalam hal informasi dan senjata. Selebihnya, dia tidak ingin ikut campur. From your memory. Is that clear? Yes, sir. Sebelum memberikan senjatanya, Robbie melatih Reda dan Stan terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, menggunakan senjata tidak sama dengan membeli Diamond Mobile Legends. Jadi, mau tidak mau, keduanya pun mengikuti instruksi Robbie. Selepas latihan, Robbie memberi pembekalan strategi kepada mereka. Namun dia membutuhkan satu orang untuk dijadikan umpan. Dan orang yang paling cocok adalah Chavik. Dengan tubuhnya yang portable, dia tidak akan mudah tertembak. Robbie juga berniat untuk menaruh GPS di lubang anu si Chavik agar dia bisa dilacak dengan mudah. Awalnya, dia ragu untuk melakukan itu semua. Tetapi setelah diyakinkan, Chavik pun akhirnya bersedia. Tanpa membuang waktu, Chavik langsung pergi ke Baraputa untuk memancing keributan, sehingga dia bisa dipindahkan ke tempat Brahim disekap. Di waktu yang sama, Reda dan Stan sudah bersiap untuk berangkat. Mereka sebenarnya membutuhkan Robbie di lapangan, tapi dia menolak. Sebagai gantinya, Robbie akan tetap terhubung melalui alat komunikasi. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat ke markas Samidi. Sesampainya di lokasi, Reda dan Stan segera mengeluarkan drone agar Robbie bisa memberi mereka arahan. Lalu, keduanya menyelinap ke kandang anjing melewati beberapa anak buah Samidi. Ketika sudah berada di dalam, Stan langsung menghajar penjaga kandang dengan sangat brutal. Sedangkan Reda bertugas untuk membebaskan Brahim.
Setelahnya, Reda memasang peledak di pintu gerbang untuk membuka gemboknya. Tapi bodohnya, mereka lupa mengeluarkan Chavik. Jadi mau tidak mau, Reda dan Stan harus kembali ke dalam markas. Sedangkan Brahim, dia disuruh menunggu di dalam mobil. Dan jika ada masalah, Reda memintanya untuk menelpon Cynthia. Vas-y, dans ce cas-là, on t'attend. Je vais nous attendre dans la voiture. Mais je peux venir avec vous? Non. Kali ini, rintangan untuk mereka menjadi lebih berat karena pasukan Samidi sudah bersiap dengan senjata masing-masing. Stan pun menggunakan granat asap agar pergerakannya tidak mudah terbaca. Meskipun mereka hanya berdua, keduanya mampu melumpuhkan banyak jamet. Bahkan, Stan tidak sengaja membunuh 2 orang. Awalnya, dia merasa bersalah. Tapi berkat nasihat Robbie, Stan menjadi semakin brutal. Singkat cerita, mereka pun berhasil membebaskan Chavik. Hanya saja, mereka dihadang oleh anak buah Samidi yang paling sangar, sebut saja Ferguso. Sementara itu, Reda dan Stan sudah kehabisan peluru. Akhirnya, Reda mengajak Ferguso untuk bertarung dengan tangan kosong. Tapi ketika Ferguso bersedia, Reda malah menyuruh Stan untuk melawannya. Karena pernah dilatih tinju oleh Reda, Stan pun bersedia untuk mengoyak tubuh jamet itu. Non, lui on prend à 2. Messieurs, nous sommes 3. Ok. Sayangnya, kekuatan pukulan Stan tidak mampu mengimbangi kekuatan Ferguso. Akibatnya, Stan babak belur sampai kesulitan berdiri. Ferguso lalu mengambil pistolnya dan hendak membantai mereka. Namun tiba-tiba... Dan tidak disangka-sangka yang menembak Ferguso adalah Brahim. Brutal juga ya nih orang. Keesokan paginya, Reda dan Stan berterima kasih kepada Robbie karena telah membantu sampai sejauh ini. Untuk bisa pulang, mereka harus pergi ke rumah bekas milik Pablo Escobar. Di sana, ada sebuah pintu rahasia yang mengarahkan mereka ke sebuah helikopter. Brahim pun sangat senang berada di tempat idolanya. Dia bahkan sempat-sempatnya membuat video TikTok. Reda pun langsung memarahi Brahim yang tidak pernah peka dengan keadaan. Dia juga memintanya untuk mencari idola lain, misalnya Aldi Taher. Yo soy Pablo Emilio Escobar C'est Gaviria. pour augmenter ma base de fans, c'est pour le buzz. Mais arrête avec ça. C'est parce que rien d'imaginer qu'on puisse te faire du mal. Brahim pun akhirnya menyesal dan meminta maaf kepada kakaknya. Setelah itu, mereka melakukan video call dengan Samidi yang baru saja kehilangan banyak anak buah. Samidi pun langsung murka karena diejek oleh Reda dan kawan-kawan. Dia lalu mengerahkan pasukannya yang masih tersisa untuk membantai orang-orang Prancis tersebut. Je crois que j'aurais pu venir tout seul. Di sisi lain, Reda dan yang lainnya akan segera OTW. Sebelum pergi, mereka pun berpamitan dengan Cynthia, terutama si Stan, karena dia sangat menyukai wanita itu. Dia juga berpamitan kepada anjing yang pernah dia selamatkan. Stan kemudian mempelajari kemudi helikopter sebelum Samidi CS menyerang lagi. Ternyata mereka sudah merencanakan sesuatu untuk para jamet tersebut. Reda telah menanam bom di dalam rumah Escobar, sehingga ketika Samidi dan pasukannya datang, Brahim bersama Chavik akan menggiringnya ke dalam. Lalu bom akan diledakkan. Tapi sayangnya Reda tidak bisa ikut pulang bersama yang lain. Dia memutuskan untuk mengorbankan diri sebab bom itu hanya bisa diledakkan dari dalam. Dengan terpaksa, Stan pun mulai menerbangkan helikopternya. Namun sebelum pergi, Reda ingin berpisah dengan Brahim. Dia berpesan agar adiknya itu mengurus sang ibu serta mengurangi waktu tiktokan. Tak berselang lama, Samidi masuk ke dalam ruangannya. Dan disinilah Reda meledakkan rumah tersebut.
Di akhir film, Brahim mewarisi sasana tinju milik Reda. Di sisi lain, Stan terlihat sedang duduk di atap gedung sambil memandangi sebuah mural dengan gambar Reda dan bertuliskan RIP Champion. Lalu, film pun tamat dengan sangat mengharukan. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah kalau anak alay dilarang main sosmed. Lihatlah apa yang terjadi gara-gara si Brahim. Hanya karena butuh followers, tapi mengorbankan ratusan jiwa. Muhasabah diri Anda, wahai TikTokers. Kalau dari IMDb-nya, film berjudul Madeline ini mendapatkan rating 4,8/10. Kalau menurut saya, bisalah dikasih 6/10. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan berkomentar di video ini. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi, mewakili orang yang pernah buat status alay di Facebook dan Twitter, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.